Dongki, sumpah mati udah 100%. Parah, dia ngapa-ngapain tuh. Fix. Oh iya, terserah. Nuduh, cancok kan. Gila sih. Jangan dulu ngebot. Oke, kita tontonin namanya. Udin susah kan? Bareng-bareng ke tempat lampu. Nah, kalau main Udin ini suka main ngajak. Oke. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu game apa ini. Ini masih di sesi ngecebrak part 2. Ternyata lagi booming banget game Among Us ini dan hebat, kayaknya sih bakal gede gitu, kayaknya sih bakal besar di Indonesia ini karena Indonesia ya seperti yang kalian dengar tadi, senang akan keributan, senang akan fitnah, dan senang akan tuduhan gitu kan. Dan wow gitu kan, apa sih gitu kan serunya Among Us. Oke, saya juga tidak menyalahkan bagi kalian yang sedang memainkan Among Us ini. Cuma apa ya, game yang mengajak keributan tuh ternyata ada selain Mobile Legend gitu kan. Selain Mobile Legend, waduh, game bunuh-bunuhan, fitnah, sarkasme di sini kumpul semua. Wah, gila nih game sih. Among Us. Oke, sebagai pengamat yang baik di sesi ngecebrak ini, saya akan membahas game Among Us. Aku udah buat beberapa pandangan, karena kalau aku lihat suatu masalah atau suatu tragedi ini aku lihat dari dua sisi yang berbeda gitu kan, sisi positif dan sisi negatifnya. Oke, saya sudah memiliki beberapa data tentang game Among Us ini yang mungkin kalian bisa setuju atau tidak. Oke, saya punya datanya. Yang pertama tentang game Among Us dulu. Baik atau buruk gitu ya. Tapi parah sih sumpah, ini game parah banget sih. Mau dari sisi positif dulu atau negatif dulu? Oke, kita sisi negatif dulu, oke? Karena nampaknya game ini tuh lebih banyak keburukannya daripada kejelekannya. Yang dalam artian tidak ada baiknya sama sekali. Mau apa sih, mau sosokan jadi superhero gitu kan, mau jadi sosokan pembela kebenaran gitu kan? Enggak kan, pada intinya yang menang gitu antara terbunuh atau tidak gitu. Oke, dari segi negatif Among Us menurut pendapat aku ya, terserah kalian mau setuju atau enggak, terserah kalian. Ini mah cuma pandangan saya aja gitu kan tentang game Among Us ini yang yang udah banyak orang komentari ini game neraka banget sih. Emang game ini game menjerumuskan kita ke neraka sih. Kenapa demikian? Pertama, fitnah nih. Di game Among Us pasti ada yang namanya fitnah. Real? Buat ya kalian yang udah main, pasti selalu ada fitnah di situ. Menyembunyikan kebenaran. Ya, dari balik mengungkap kejahatan ya dalam tanda kutip. Fitnah pasti ada di game Among Us ini. Yang kedua adalah pembunuhan berencana. Wah gila, psikopat yang main kayak gini mah. Psikopat banget. Iya kan, maksudnya pembunuhan berencana, emang dia seorang pembunuh, dilahirkan, diciptakan, diutus untuk menjadi seorang pembunuh dan memenangkan game ini. Dan direncanakan, dia membunuh pun ada strateginya, dan hukumannya adalah kalau benar terjadi, ini adalah hukuman mati di Indonesia. Dalam artian Indonesia sedang dididik pemuda-pemudanya untuk menjadi pembunuh berdarah dingin. Wah gila sih. Yang ketiga, mengajarkan kita untuk berbohong. Pemainnya diajarkan untuk berbohong. Bagi yang membunuh, udah bunuhnya berdarah dingin, direncanakan,
dan harus berbohong pula. Tidak ada norma-norma kehidupan, kebudayaan, adat istiadat di game ini. Wah, parah. Yang keempat adalah pembenaran. Yang salah dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Itu game ini nih, Among Us. Menghancurkan pertemanan, menghancurkan rakyat Indonesia yang telah dipupuk baik oleh Insinyur Soekarno. Di game ini dipaksa Indonesia untuk terpecah belah. Waduh, parah sih, parah. Ya serius, menghancurkan pertemanan, kita jadi saling tuduh, men. Buat yang melaksanakan ini jujur aku belum pernah main, tapi adikku main. Dan itu sampai teriak-teriakan, sampai tuduh-tuduhan, sampai demi Allah, ya sampai mengatasnamakan Tuhan. Wow, dengan sebuah game ini sampai mengatasnamakan Tuhan nih, sesuatu yang luar biasa bagi kedalimannya. Menghancurkan pertemanan, menghancurkan bangsa. Mungkin buat yang belum kenal, wah sama-sama orang Indonesia main, wah Anda dari suku mana, memfitnah saya itu kan, wah itu parah sih, parah. Dan ini logika saya, ini game dajjal. Saya katakan game dajjal ini nih. Lihat bentuk matanya cuma satu. Fix game dajjal. Yang memainkan game ini adalah pengikutnya Nabi Muhammad. ya. Itu dari segi negatif. Mungkin juga ada segi positifnya mungkin dari game ini. Oke. Saya juga berusaha mencari apa segi positif dari game Among Us ini gitu kan. Apa sih gitu kan yang ada dari segi positifnya gitu kan. Kalau let's say katakan Mobile Legends ini game strategi, ini game kecerdasan. Walaupun ada pembunuhan di situ, bukan berarti dia diutus untuk saling membunuh di Mobile Legends, tapi menghancurkan tower. Sekalipun tidak membunuh, asalkan menghancurkan tower. Kalau Mobile Legends kan yang penting menang, ya, pasti menang. Kalau ini kalau tidak membunuh atau tidak dibunuh atau tidak memfitnah, nggak bakal seru game ini. Oke, dari segi positifnya saya udah dapat beberapa fakta yang menarik juga. Pertama, kita yang main diajarkan untuk speak up. Speak up tuh berbicara, ngomong, berpendapat dalam hal keburukan. Iya, maksudnya ya oke gitu kan, Indonesia mulai speak up, mulai belajar untuk rakyat masyarakat Indonesia daripada diam, mending ngomong apa yang dirasakan, apa yang diketahui, dibicarakan pada saat itu. Itu menurut aku positif. Tapi untuk menunjukkan dirinya tidak bersalah, sekalipun dirinya bersalah, sekalipun dirinya pengikut dajjal. Aduh, yang kedua adalah waspada. Oke, waspada. Saya juga lihat tadi beberapa orang takut untuk dibunuh ataupun takut untuk membunuh, karena kalau membunuh terang-terangan ini bisa langsung dicurigai dan langsung selesai gamenya gitu kan. Waspada. Tapi entah nggak tahu ini positif atau apa. Cuma kalau menurut aku nih ujung-ujungnya negatif juga gitu kan. Udah mah yang main gamenya negatif, permainannya negatif, neraka pada diri Anda. Yang ketiga, belajar husnudon. Husnudon tuh berpikiran positif. Mungkin si itu tidak pembunuhnya, padahal jelas-jelas dia membunuh. Berpikiran positif ya oke gitu kan. Husnudon, selalu berbaik sangka. Tapi kalau
dijujur ya, kalau game Among Us ini selalu berbaik sangka kepada seseorang, game ini nggak bakal seru. Misalnya ada yang bunuh, misalnya saya bunuh orang tuh, kayaknya bukan Anum deh yang bunuh, bukan Anum tuh orangnya baik-baik. Kemarin aku lihat kok dia bawa nenek-nenek jatuhin ke jurang gitu kan. Husnudon oke gitu kan, selalu berpikir karena takut salah sangka gitu kan. Padahal kalau seperti itu game ini tidak akan seru kalau menurut saya ya, kalau selalu berpikiran berbaik sangka, tidak menuduh seseorang, game ini nggak bakal seru, karena game ini tuh emang dibuat khusus untuk saling memfitnah, saling membunuh, dan merencanakan pembunuhan dan pembelaan yang baik dan benar. Yang keempat, seru. Iya, di Indonesia ya, di Indonesia. Yang dikatakan seru itu yang pasti dalam hal negatif. Contoh, balapan liar seru dalam hal negatif. Contoh, perkelahian seru dalam hal negatif. Apa? Adakah kata-kata seru ketika Anda melihat orang berlomba-lomba ke masjid, tiba-tiba ada orang berlomba-lomba ke masjid, wah seru tuh orang-orang berlomba-lomba ke masjid? Kan rata-rata orang Indonesia tidak berkatakan seperti itu gitu kan. Dan ya itu fakta-faktanya, dan sayangnya saya cuma menemukan 4 fakta aja hal positif di game Among Us ini gitu kan. Yang ujung-ujungnya dari positif ini ya hal negatif juga. Speak up, belajar ngomong pembelaan atau penuduhan supaya tidak dicurigai, supaya dia memenangkan permainannya walaupun dia salah gitu kan. Waspada, husnudon. Kalau semua ini dilaksanakan, hal positif ini, game ini tidak akan seru, karena game ini serunya di semua hal negatif tersebut. Fitnah harus ada di game ini, pembunuhan berencana harus ada di game ini, kebohongan pasti ada di game ini. Sudah main gamenya salah, berbohongnya juga, pembenarannya juga, dan menghancurkan pertemanan. Nggak kebayang kalau game ini dimainkan antar suku gitu. Yang mainkannya ada orang Jawa, orang Sunda, orang Kalimantan, orang Batak, orang, wah itu gila sih. Anda sebagai suku ini menuduh suku saya, wah. Terus kata suku asli yang berkulit hitam, saya yang pertama kali di Indonesia, kamu berani menuduh saya. Cor itu. Dan harapan saya dan pemikiran saya juga ya, pemikiran saya mungkin saja ini game bila PUBG, bila FF yang sudah haram oleh MUI ini sebentar lagi diharamkan juga oleh MUI. Bahkan game Among Us ini bisa dikatakan pengikut Dajjal. Dan sebagai rakyat yang baik, saya harapkan pemerintah cepat mengeluarkan RUU, rancangan undang-undang, atau mengeluarkan undang-undang tentang pelarangan game Among Us ini sebelum masyarakat Indonesia terpecah belah sebelum pemuda-pemudanya terpecah belah dengan game ini, dari game ini. Serius, remaja-remaja sekarang yang memainkan game ini dituntut untuk perpecah belahan, fitnah, bunuh diri. Ini kebayang kalau diaplikasikan dalam realita gitu kan. Tiba-tiba kita lagi ke warung, diikuti seseorang, entah itu teman kita ataupun seseorang, tiba-tiba tusuk. Terus dia bilang nggak tahu. Wah, langsung masuk pengadilan. Wah, pengadilan, Anda benar yang mengadilkan? Oh tidak. Dengan perkataan dengan keributan yang terjadi di dalam persidangan, wah, orang-orang Indonesia makin pintar bersilat lidah. jauhkan
Itu aja seputar game Among Us ini yang lagi booming di Indonesia. Saya tidak menyalahkan gitu kan, kalau ini kan banyak akan ada juga hal positifnya. Kalau emang cuma buat seru-seruan sih nggak masalah gitu kan. Cuma kayaknya kalau tidak saling memfitnah dan saling membunuh dan saling mencurigai dan tidak ada perpecahan di dalamnya, game ini tidak akan seru. Pada intinya silahkan mainkan game ini supaya Indonesia hancur. Oke, sekian dari saya Numtek. Silahkan like dan subscribe channel ini. Kalau ada yang suka atau tidak suka silahkan di komen. Kalau yang suka di like, kalau yang nggak suka di komen juga nggak salah, dislike juga nggak salah. Dari Numtek sesi ngecebrek part 2 kali ini. Sampai jumpa di sesi ngecebrek berikutnya. Sampai jumpa. Hidup game Among Us. Fitnah.